Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fahri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI semester 3. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang konsep-konsep IPS yang meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Melalui konsep-konsep ilmu sosial, sebagai dasar pengerjaan IPS, siswa diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersikap dan menjawab tentang serta problematika sosial yang ada di lingkungan siswa. Guru IPS harus dapat melihat isu-isu dan permasalahan sosial yang sedang berkembang, khususnya di lingkungan siswa guna dijadikan bahan mengajar di kelas. Tentu saja bahan pengajaran yang diambil dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya lingkungan sekitar siswa tersebut ada korelasinya dengan materi bahasan yang ada pada kurikulum atau GBPP. Dengan cara seperti ini, maka diharapkan siswa dapat mudah memahami konsep-konsep IPS yang sekaligus dapat diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan siswa. Hal ini juga akan membuat mata pelajaran IPS menarik perhatian siswa, karena belajar IPS tidak hanya berupa hafalan dari buku, tetapi langsung memecahkan persoalan sosial yang sedang dihadapi siswa di lingkungannya. Yang kedua, konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Secara harfiah, geografi berarti lukisan atau tulisan tentang bumi. Menurut Richard Hartherson, geografi berkenaan dengan penyajian, deskripsi, sifat permukaan bumi yang bervariasi secara tepat atau akurat, berurutan dan rasional. Sedangkan menurut panitia AD Hoc Geografi menyatakan bahwa geografi mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasi di permukaan bumi dan bagaimana manusia tersebut di permukaan bumi itu dalam hubungannya dengan gejala alam dan dengan sesama manusia. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa geografi berkenaan dengan gejala yang terdapat di permukaan bumi, baik gejala alam, lingkungan, maupun manusia yang meliputi sifat-sifat, penyebaran, serta hubungan satu sama lain. Melalui proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Sebagai penghubung perkampungan satu dan perkampungan yang lainnya, yaitu adanya jalan, alat angkutan atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Dari perkembangan pembahasan yang baru kita ikuti, konsep geografi atau konsep keruangan itu tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, konsep geografi ini dapat disebut sebagai tingkat regional. Pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut Peter Heget 1975 adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia, yang membedakan diri dari areal yang ada di sekitarnya. Menerapkan pengamatan, penghayatan, dan prediksi tingkat regional, Anda dapat mengkaji perubahan dalam ruangan yang disebut region atau wilayah. Perkembangan dan interaksi serta interdependensi keruangan itu tidak hanya terjadi antar regional di dalam provinsi dan di dalam negeri, melainkan juga menembus batas-batas negara. Hal ini dapat kita lihat pada interaksi keruangan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan juga dengan Australia. Perspektif regional ini makin luas menembus batas-batas negara. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan transportasi darat, laut, udara, dan juga media elektronik seperti radio, TV,
facsimile internet. Yang ketiga, konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu dwitunggal, artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah, suatu peristiwa, membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global, dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Pertemuan internasional yang bernilai dengan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umat yang memiliki hak untuk berdaulat di negaranya sendiri, bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia di kawasan ini. Yang keempat, konsep ekonomi dalam konteks lokal. Menurut H.W. Arndt dan Gerardo P. Sikat atau Nursid Samadmadja 2001, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok masyarakat menentukan pilihan. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Konsep ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diprediksikan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Yang kelima, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, pengertian sosiologi menurut Pitirin Sorokin pada tahun 1928. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Menurut Selo Sumarjan pada tahun 1974 menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat, adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termaksud perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia, lingkupnya makin lama makin luas,
dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok, antara bangsa dengan bangsa yang lain. Luasnya interaksi sosial mulai dari keluarga, teman sepermainan, para tetangga, tingkat lokal atau dusun, tingkat regional atau provinsi, sampai ke tingkat global antara bangsa di dunia. Yang ketiga, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi. Interaksi sosial ini mungkin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalanan, baik jalan darat, laut, dan udara, interaksi sosialnya makin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Yang keenam, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, pengertian antropologi secara harfiah. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosio-budaya. Yang kedua, ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi itu sangat luas. Perhatian ilmu antropologi ditunjukkan kepada sifat-sifat khusus, badani dan cara-cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dari pergaulan hidup yang lainnya. Di Amerika Serikat, antropologi telah berkembang luas hingga ruang lingkup dan batas lapangan. Penyelidikannya paling sedikit mempunyai 5 masalah penelitian khususnya, yaitu yang pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri dan ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan penyebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang kelima, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Yang kelima, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mungkin dapat mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.